سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami Mahkota Simpruk yang saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat pada kita semuanya. Di antara nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat istiqamah dalam beribadah. Wabil khusus Allah kasih kesempatan, Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan niatan kita, duduk kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan dijadikan sebagai amal-amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hadis 268 ya. 268. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya qala mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka apabila ragu ahadukum di antara kalian fi sholati di dalam salatnya, falam yatrikam shalah, ya, dia berangan-angan salasan aw arba'an. Ini yang sering ditanyakan. Saya posisi dalam 3 rakaat apa 4 rakaat gitu. Ragu, ya, ada keraguan. Nih, jadi ini hadisnya yang udah sering disampaikan. Jadi kalau kita ragu 4 atau 3. Falyatrahi syak, maka buanglah keraguan itu, ya, buanglah keraguan itu. Wal yabni ala mastaikana, maka ambillah perkara yang engkau yakini. Kalau dalam fikihnya itu suruh ambil yang sedikit. Kalau kita ragu 3 apa 4, ambil 3. Kalau ragu 2 apa 3, ambil 2. Kalau ragu 1 apa 2, ambilnya 1. Nah, hadis ini tidak menjelaskan, maksudnya tidak menjelaskan tentang perintah untuk mengambil yang sedikit. Di sini hanya perintahnya ambillah yang engkau yakini. Ya, nah kalau secara logika ketika ragu kan nggak ada yang diyakini, antara dua-duanya ini sama, itu ya. Maka ketika ada keraguan di antara 1 apa 2, di antara 2 apa 3, itu namanya ragu. Maka dalam fikihnya suruh ngambil yang sedikit kalau memang terjadi keraguan. Nah, terkecuali kalau setelah ragu kok Allah langsung ingatkan, oh iya ternyata 2. Yakin berarti kan kita awalnya ragu 2 apa 3, terus Allah ingatkan dalam sholat itu, Allah yakinkan
bahwa kita yakinnya dua ya dua gitu. Kalau masih ragu, nggak ketemu keyakinan ini nggak ketemu, berapa ya ini berapa ya, udah bingung. Ambil yang sedikit. Summa yasjud sajadaini qabla ayyus yusallima. Kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum melakukan salam. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Alasannya kenapa? Fa in kana shalla khamsan, apabila salat itu ternyata ganjil 5. Umpamanya kan kita itu ragu 3 apa 4. Ternyata kita ngambilnya kan 3. Ya kan ragu. Ternyata 4. Ditambah 1 berarti kan 5. 5 rakaat. Salat Isya pas rakaat ketiga, ini sudah 4 apa masih 3 ya? Umpamanya salat sendiri. Kan ragu itu, belum ketemu berapa, 4 apa 3. Maka yang diambil 3. Karena ragu, yang diambil 3 berarti kan kurang 1. Nambah 1, sujud sahwi, kemudian salam. Kalau ternyata itu 5, ternyata itu 4 bukan 3, berarti ditambah 1 5, ganjil. Ya, maka apa tujuannya? Syafa'na lahu sholatahu. Seandainya itu rakaatnya memang 4 bukan 3, ya. Jadi ditambah 1 ditambah 1 5. Maka untuk menggenapkan ditambah sujud sahwi. Itu tujuannya, biar genap ditambah sujud sahwi. Syafa'na lahu sholatahu. Itu. Wa in kana sholata tamaman, seandainya memang benar, ya, kanata targhiban, 2 sujud itu untuk targhiman, menghina, lisyaitani, yang sudah memasuki dalam pikiran kita, yang sudah mengganggu ya pikiran kita dalam sholat, yang sudah melupakan bilangan rakaat dalam sholat, itu syaitan untuk kita hina. Seandainya ternyata memang betul 3, ya, ternyata kita betul 3 tambah 1 berarti kan pas 4, gitu ya. Tapi tetap sujud sahwi, sunnahnya sujud sahwi buat apa? Buat menghina, ya, bukan menghinakan syaitan yang sudah masuk di dalam pikiran kita ketika sholat. Itu tujuannya, itu ya. Namun sekali lagi, sujudnya itu tetap hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka ketika ada yang tidak memakai sujud sahwi, orang meninggalkan tahiyat awal, tasyahud awal ya, atau meninggalkan kunut bagi yang kunut, selesai nggak pakai sujud sahwi, ya biarin, nggak apa-apa. Kita boleh nggak? Begitu. Nah, ada yang mengatakan boleh karena tidak mengganggu. Ketika imam sholat kita sujud dulu, nggak ketinggalan. Begitu. Selanjutnya wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu an, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, falamma sallama qila lahu, ketika Rasulullah udah assalamualaikum warahmatullah, qila lahu, sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un, apa ada perubahan, apa yang terjadi di dalam sholat tadi? Begitu pertanyaan, karena agak beda gitu. Mungkin rakaatnya di sini nggak disebutin. Pokoknya sholat Rasulullah itu nggak kayak biasanya, padahal sholat wajib. Maka sahabat kaget. Mungkin yang biasa 4 rakaat kok jadi 3 gitu. Pokoknya kaget. Dan Rasulullah ini kesalahan di sini nggak dijelaskan kesalahan apa. Kemudian qala, Rasulullah mengatakan wa madza, Rasulullah bersabda wa madza, memang ada apa? Kata baginda begitu. Qalu shallaitu,
Sahabat mengatakan shallaitu kada wa kada, qala ya fatana rijlaini, engkau telah sholat seperti ini. Mungkin ada kekurangannya, ada rukun yang kurang gitu. Fasana rijlaini atau yang tertinggal. Ya, yang jelas di sini yang tertinggal itu mungkin hal yang sunnah. Nih kalau kita dalami penafsiran hadis ini, itu hal yang sunnah yang ab'ad. Sunnah yang ab'ad. Karena di sini apa? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyempurnakan langsung, ya. Rasulullah fatana menekuk rijlaihi, kaki beliau ditekuk, duduk begitu maksudnya. Wastaqbalal kiblah, menghadap kiblat. Fasajada sajadaini, kemudian sujud 2 kali. Summa salam, kemudian salam. Ya, jadi hadis ini menjelaskan sujud sahwinya Rasulullah karena tertinggal bukan rukun, tapi hal yang sunnah. Kalau dalam ilmu fikihnya sunnah yang sunnah ab'a itu. Summa aqbala 'alan nas faqala, kemudian setelah salam, setelah sujud, ya, sujud salam, summa aqbala 'alan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, kepada para sahabat. Faqala Rasulullah, ya, bersabda, innahu law hadasa fi sholati syai'in, sesungguhnya jikalau terjadi, ya, pembaruan, jikalau terjadi hal yang baru di dalam sholat, ya, ana ambatukum, ya, pasti akan aku beri kabar, pasti akan aku kasih tahu, ya, itu seandainya terjadi perubahan dalam sholat, kata Rasulullah begitu, kata baginda Rasul. Kemudian walakin ana basyarun mislukum, akan tetapi saya ini, ya, kata baginda Rasul, manusia biasa seperti kamu. Ya, ansa, terkadang saya lupa, kama tangsauna, seperti engkau biasa lupa. Itu jadi Rasulullah, masya Allah, berani mengaku di hadapan sahabat bahwa Rasulullah ini manusia biasa, terkadang juga lupa. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang jadi imam karena gengsi, malu. Enggak, saya yakin udah 4 rakaat, yang enggak 4 ya udah nambah sendiri. Kan ada, Pak, gara-gara gengsi kita enggak mau ngikutin apa kata makmum, padahal suara terbanyak 3, tapi kekeh saya yakin 4. Nah, itu enggak boleh. Ini contoh satu pelajaran dari Rasulullah SAW. Rasulullah loh berani mengaku kalau memang beliau ini juga pernah lupa, seperti engkau, seperti para sahabat juga pernah lupa, manusia biasa. Begitu. Ini kerendahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun apa ya, saya yakin Rasulullah memang tidak lupa, tapi dilupakan nama Allah agar bisa memberikan pelajaran pada umatnya. Ketika terjadi salah itu seperti apa langkah-langkahnya, itu ya. Nah, faida nasitu fadzakiruni, apabila saya lupa maka fadzakiruni, ingatkan aku. Jangan segan-segan ingatkan aku kalau memang saya lupa. Tadi sholat gak ada perubahan, memang saya lupa, mungkin ninggal sunnah-sunnah yang abad gitu, gak seperti biasanya. Oke. Walakin ana wa idza syakka ahadum fi sholati falyataharras shawab. Apabila terjadi keraguan di antara kalian dalam sholat kalian, falyataharras shawab, maka carilah yang paling engkau yakini, atau yang paling kita mantap, yang yakin berapa, 3 apa 4 tadi ini. Fal yutimma alaihi, kemudian sempurnakan. Kalau memang kurang 2 ya kurang 2, kurang 1 tambahi 1. Summa liyasjud, kemudian ditambah sujud sajdah ini 2 kali. Muttafaqun alaih wa fi riwayatil Bukhari, hadis muttafaqun alaih. Fal yutimmu summa yusallim summa yasjud. Nah, wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari ada fal yutimma, sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud. Ini sujud sahwinya setelah salam. Oh, ada perbedaan ya.
ada perbedaan. Fal yutimma summa yusallim, sempurnakan kekurangannya, summa yusallim kemudian salam, summa yasjud kemudian sujud. Hadis yang pertama perintahnya sujud dulu baru salam. Ya, ini salam dulu baru sujud. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Begitu. Nah, kalau kita yang sering kita lakukan kan salam dulu baru sujud dulu baru salam, sujud dulu baru salam karena masih di luar di dalam sholat. Nah, kalau terjadi kejadian maksudnya kayak ini tadi kan nggak nambah apa-apa langsung sujud kemudian salam. Ya, nah ini hadis ini mungkin bisa terjadi ketika di dalam sholat, paham nggak? Ketika kita sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Kemudian ada yang mengingatkan, ada kekurangan, tadi enggak tasyahud awal, tadi enggak kunut umpamanya bagi yang kunut, langsung dia sujud. Ya, dia sujud. Berarti kan udah setelah salam langsung sujud. Gitu. Ya, intinya yang sering kita lakukan dan yang kita yakini yang terkuat ya sebelum salam. Wali Muslim. Nah, ini riwayat Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdaini sahwi, sujud 2 rakaat sujud sahwi ba'da salam wal kalam, sesudah salam dan berbicara. Ya, kan pernah terjadi kan, sudah salam, sudah ngobrol, kemudian ditambah baru sujud sahwi. Itu berarti kan pernah melakukan setelah salam, setelah ngobrol. Asal ngobrolnya itu ngobrol tentang kesempurnaan sholat. Kemarin sudah saya jelaskan. Berbicara kalau mengenai kesempurnaan sholat itu masih dihukumi boleh. Ya, dikiaskan boleh. Ya, udah pernah saya contohkan gini. Umpamanya ada imam nggak baca Fatihah. Ayo coba cara mengingatkannya gimana? Imamnya nggak baca Fatihah, ini kan repot. Diingatkan subhanallah karena nggak baca Fatihah. Langsung baca surat. Ya, bacanya surah Al-Kafirun. Ya udahlah, makmum pasti nggak baca Fatihah langsung surat. Ya, subhanallah. Wah, kayaknya surah saya ini salah bacaannya, diganti inna a'tainakal kautsar. Masih subhanallah. Diganti apa? Idza ja'a nasrullah. Masih di subhanallahi. Diganti qul huwallahu ahad. Pamungkas. Masih subhan. Loh, coba gimana kalau terjadi seperti itu ngingetinya? Kalau nggak langsung pakai bahasa manusia, belum baca Fatihah baru paham. Imamnya baru paham. Nah, hal seperti itu ada ulama yang membolehkan. Karena berkias, kita ngambil kiasan dari ketika Rasulullah SAW sudah selesai sholat ngobrol, ya sahabat ini ngobrol, tapi ngobrolnya tentang Rasulullah tadi sholatnya cuma 3 rakaat. Rasulullah tadi ya bener ya 3 rakaat ya. Nah, nggak ada yang berani ngingetin. Akhirnya Rasulullah kan datengin para sahabat itu. Kenapa kok kayak ada rame-rame gitu? Akhirnya ada yang berani sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah tadi itu memang sholatnya ada perubahan apa memang nggak ada perubahan kok cuma 3 rakaat? Nah, bener dah 3 rakaat kata Rasulullah gitu. Iya, sepakat bilang bener 3 rakaat doang. Para sahabat itu kan udah ngobrol, ya udah ngobrol, kemudian langsung takbir nambah 1, kemudian salam itu dan sujud. Baik, selanjutnya wali Ahmad wa Abi Dawud an-Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi sholati falyasjud sajadaini ba'da yusallim. Barang siapa yang ragu di dalam sholatnya maka sujudlah 2 rakaat ba'da yusallim. Ini tetap hadisnya sujudnya perintahnya setelah salam. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka
Idza syakka apabila terjadi keraguan dalam salatmu, faqama fir rakaataini, engkau di dalam berdiri di dalam 2 rakaat, fastatamma qaiman, maka sempurnakanlah berdirimu, falyamdi, dan melanjutkan, begitu. Ini hadis yang kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya praktekkan. Ini dalilnya, gitu ya. Kalau kita posisinya sholat isya, zuhur, asar, ya, atau maghrib, yang mana ketika 2 rakaat seharusnya tasyahud, ya, ini langsung berdiri, kelupaan nggak tasyahud. Maka kalau kita posisinya sudah berdiri, minimal sudah melebihi ruku, udah jangan duduk lagi, terusin aja, sempurnakan duduknya dan terus normal. Nanti sujud sahwi. Ini paham ya? Wala ya'udu, dan engkau jangan kembali sujud, kembali tasyahud. Wal yasjud sajadaini, kemudian diakhiri dengan sujud 2 rakaat, namanya sujud sahwi. Fa ilam yastatimma, apabila belum sempurna, berdirinya belum sempurna, belum lebih ruku, baru jongkok dikit, ya. Fal yajlis, maka duduk. Wala sahwa alai, dan tidak ada sujud sahwi. Kan nggak ada yang ditinggal, tetap dia sujud, dia tetap tasyahud, berarti nggak usah sujud sahwi, ya. Wala sahwa alai, tidak ada sahwi, tidak ada sujud sahwi kalau terjadi sebelum melebihi ruku, masih jongkok, kemudian langsung duduk baca tasyahud, udah berarti normal, nggak ada yang dikurangi, gitu ya. Oke. Wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala man khalfal imam sahwan, fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Hadis diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala man khalfal imam, tidak ada kewajiban bagi seseorang yang di belakang imam, berarti makmum kan, sahwan tu sahwi. Ya, umpamanya makmum ada kelupaan apa gitu ya, kelupaan, maka nggak diwajibkan sujud sahwi. Fa in sahal imam, apabila imam yang terjadi kelupaan, fa alaihi, maka baginya wa alaman khalfahu, dan di belakangnya yaitu makmum dianjurkan. Ya, kalau imam yang salah, imam yang lupa, maka imam sujud sahwi, makmumnya juga dianjurkan ikut imam walaupun makmumnya nggak lupa. Umpamanya imam kelupaan apa gitu ya, ada yang kelupaan gitu. Umpamanya kelupaan gini, imamnya kelupaan tasyahud, dia duduk tapi nggak baca apa-apa. Begitu kan, baca tasyahudnya itu kan sunnah ab'ad, ya. Baca tasyahudnya itu sunnah ab'ad. Jadi dari at-tahiyatul mubarakatus shalah itu sunnah, yang tasyahud awal, ya, harus paham ya, yang tasyahud awal itu sunnah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah. Duduknya juga sunnah ab'ad gitu. Baru kalau tasyahud akhir, at-tahiyatnya baca at-tahiyatul mubarakatus, itu termasuk rukun, nggak sunnah lagi, rukun, ya. Bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatus sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu namanya rukun qauli, ya, rukun qauli yang harus diucapkan, nggak boleh dibatin, begitu. Harus at-tahiyatul, minimal kita sendiri yang dengar, gitu ya, jangan dibatin, karena rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Takbir pertama juga harus diucapkan Allah. Nah, untuk menyela-nyelai gerakan boleh, nggak pakai takbir, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Imam dikencengin karena untuk memberikan isyarat. Yang wajib itu takbiratul ihram, pertama kali itu wajib kencang, wajib kita sendiri dengar, jangan dibatin, nggak ada suaranya, itu termasuk rukun qauli, harus minimal kita sendiri yang dengar. Dah, jadi itu ya. Jadi kalau imam salah, udah. Kalau imam salah terus sujud sahwi, ikutin sujud sahwi.
Wa an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulli sahwin sajadani ba'da ma yusallim. Setiap sujud sahwi itu 2 kali sujud setelah ba'da yusallim, setelah salam. Ini masih anjurannya setelah salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulullah. Saya sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idas samaa'u syaqqat. Nah, ini sudah termasuk sujud tilawah. Pembahasan sujud sahwi habis. Ini masuk sujud tilawah. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sujud sahwi habis ya. Besok kita sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Nih, ya. Yuk, Rahman. Assalamualaikum. Oke. Sujud sahwi dalam sholat sunnah ya. Ya kalau lupa tetap diganti sujud sahwi, itu kan pengganti gitu loh. Ya tetap ada. Kalau memang lupa ya ganti sujud sahwi begitu. Sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Sujud sahwi itu sekali lagi sujud sahwi itu bukan wajib ya, anjuran. Dianjurkan. Dalam Imam Syafi'i sangat dianjurkan. Seandainya ditinggal nggak apa-apa. Begitu itu. Nah kemudian kalau ada sholat Idul Fitri, ini yang imamnya nggak baca takbir kan? Itu takbir yang pertama kan wajib. Nah yang takbir 7 kali rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali itu sunnah. Dan sunnahnya itu sunnah hayat, bukan sunnah abad. Kalau seandainya ditinggalkan itu nggak pakai sujud sahwi, nggak apa-apa. Ya, nggak usah sujud sahwi. Emang nggak dianjurkan. Wong sunnah hayat. Yang dianjurkan sujud sahwi dan disunahkan itu memang sunnah yang abad. Nah takbir 7 kali, 5 kali itu hayat. Seandainya imam biasanya ini di rakaat yang kedua sering terjadi kesalahan, lupa imam itu ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, di rakaat kedua langsung berdiri, rakaat kedua langsung Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai takbir. Nah makmumnya karena wah kok kayaknya ada kejanggalan langsung subhanallah. Nah imam kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, apalagi udah sempat Bismillahirrahmanirrahim sempurna, diingetin sama makmum subhanallah, ya maka nggak boleh imam tak langsung Allahu Akbar kembali ke takbir, nggak boleh. Karena apa? Imam sudah masuk rukun, imam sudah masuk Fatihah rukun, nggak boleh balik ke sunnah, Pak. Ya takbir kan sunnah, nggak boleh balik lagi. Ya, maka tadi kalau sudah berdiri rakaat ketiga nih, habis rakaat kedua dia nggak tasahud awal, langsung berdiri, berarti dia udah masuk rukun ketiga. Rakaat ketiga udah rukun, nggak boleh balik ke sunnah. Tasahud awal kan sunnah, nggak boleh balik. Ya sama kayak tadi kejadiannya Fatihah apa? Takbir. Idul Fitri itu takbirnya sunnah. Beda loh takbiratul ihram, wajib. Jadi kan 7 itu selain takbiratul ihram, rakaat pertama, 5 takbir selain takbir qiyam. Berdiri Allahu Akbar. Berdiri kan rakaat kedua, baru ditambah 5. Rahmat, gitu. Paham ini? Gitu kan maksudnya ya. Jadi kalau kita subhanallah sebagai makmum, ya jangan ngotot. Itu kalau makmumnya nggak ilmunya kurang ya begitu terus subhanallah itu pasti itu
Sering terjadi gitu. Karena apa? Sok tahu tapi enggak. Itu menunjukkan enggak ngertinya itu. Itu malah menunjukkan betapa ceteknya ilmunya begitu. Kalau orang tahu diketawain. Kalau imam nggak tahu ilmu juga langsung langsung takbir. Merasa ini disalahin, oh belum takbir saya. Allahu Akbar. Wah itu batal. Udah bismillah kok. Udah masuk rukun. Nggak boleh barang. Nggak usah kan hayat. Bahkan nggak disunahkan. Kayak para rahmat ini nggak baca nih Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu hayat. Nggak baca surat, nggak usah sujud sawi, itu hayat juga. Ya, tadi bedakan sunnah. Yang disunahkan sujud sawi itu sunnah ab'ad. Kunut, tasyahud, ya, tasyahud awal, duduknya bacanya. Ya. Kemudian nih, setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, tapi yang di akhir, tasyahud akhir, itu sampai akhir namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggal boleh sujud sawi. Tapi kalau nggak sujud sawi ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi seandainya ditinggal itu bacaannya, itu Imam Syafi'i mengatakan di sunnah ab'ad. Seandainya ditinggal ya sujud sawi. Dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan. Kemarin ada di salah satu masjid, ya, witir, nggak baca kunut. Makmumnya subhanallah, udah biasa kunut, witir. Makmumnya subhanallah. Imamnya udah diingetin subhanallah, tetap lanjut. Ya udah, dianggap nantilah paling sujud sahwi, gitu sama makmum. Nggak sujud sahwi, didebat imamnya sama makmumnya itu. Ini salah siapa kira-kira? Makmum ada yang berani mendebat gitu. Ustaz, tadi kok nggak sujud sawi? Udah nggak baca kunut? Benar ini terjadi gitu. Kalau secara ilmu menang ustadznya, karena nggak wajib, ngapain? Tapi secara etika dia harus menjunjung tinggi. Kalau memang udah terbiasa, pakailah sujud sawi seharusnya, biar nggak terjadi fitnah. Jadi lebih penting dia menjaga fitnah daripada menyepelekan itu hal sunnah. Memang nggak apa-apa nggak dilakukan sunnah, tapi nanti kalau nggak lakukan sunnah bisa fitnah. Kayak begini, Masjid Simpruk subuhnya pasti kunut. Ada yang nggak pakai kunut di debat. Kok nggak pakai kunut? Loh kan sunnah, ngapain? Kok ngapain di debat? Iya tahu saya sunnah, tapi ini udah terbiasa. Itulah timbul fitnah nanti. Nah seperti itulah Pak yang harus dijaga. Maka Imam Syafi'i ketika di Imam Hanafi, beliau kunut. Beliau nggak kunut. Begitu sebaliknya Imam Hanafi ke Imam Syafi'i pakai kunut, padahal beliau nggak kunut. Tuh, ilmu kalau saling menghormati ini aman, damai, tentram. Masalah kebenaran, keutamaan nanti bareng-bareng kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu. Itu nggak usah kita menilai. Asal ada dalilnya, ada hukumnya, silakan mau pakai yang mana. Masalah kebenaran mana yang lebih utama, yang mana yang lebih benar, bareng-bareng nanti kita buktikan di hadapan Allah. Gitu aja kok repot. Ya gara-gara sunnah terus debat, akhirnya udah nggak ingat saudara, nggak ingat, udah nggak kenal, nggak nyapa. Wah itu repot malah, ngeri itu. Ya, maka manusia itu semakin banyak ilmu seharusnya semakin nunduk, semakin malah, semakin Rasulullah aja. Ya. Udah mau mengakui kesalahan dari Rasulullah, lalu lupa saya, ya ini manusia biasa, itu harus kita contoh. Ya baru punya ilmu dikit udah petentang-petenteng kan ya repot nanti jadinya. Oke, itu ya. Cukup ya? Ya, oke, kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
الشاكرين ذا النعيمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا الاستقامة الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.